Oke, baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan untuk mata pelajaran yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk materinya di PKK ini, materinya nanti akan disampaikan oleh guru notatif yaitu Pak Agus Salim. Kemudian ini materinya akan sedikit sangat berbeda dengan materi yang disampaikan oleh guru notatif ya, karena ini kaitannya dengan praktek. Jadi materi-materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan praktek. Materi ini pun akan berbeda dengan jurusan lainnya, jadi jangan disamakan karena setiap jurusan itu produknya berbeda-beda. Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, materi kali ini yaitu pengenalan bahan dan alat yang digunakan pada pembuatan mini box speaker aktif. Ya, jadi kali ini saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang digunakan atau yang biasa digunakan pada pembuatan box speaker. Nah, di sini ada salah satu contoh yaitu panel depan. Panel depan ini terdiri dari untuk tone control, kemudian terdiri dari untuk tweeter, kemudian ada speaker middle di sini, kemudian ada speaker subwoofer. Nah, kemudian di bawah yang terakhir ini adalah lubang angin. Jadi satu panel ini terdiri dari meliputi semuanya. Nah, ini adalah panel depan untuk speaker aktif. Jadi nanti bisa jadi kemungkinan kita akan membuatnya seperti ini atau yang lebih sederhana lagi seperti itu. Ini hanyalah contoh ya. Oke, kita langsung masuk ke bahan yang pertama yaitu pengenalan bahan dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan mengulas tentang alat ya. Jadi untuk alat yang digunakan pada pembuatan mini box speaker nantinya saya akan menunjukkan langsung kemungkinan menunjukkan langsung alatnya seperti apa, kemudian cara penggunaannya seperti apa. Oke, langsung saja masuk ke bahan-bahannya. Nah, yang pertama di sini bahan-bahan yang digunakan yaitu tentu saja pastinya ada yang namanya multiplex. Nah, multiplex itu ada beberapa jenis. Ada banyak sekali, ada MDF, ada plywood, kemudian ada particle board, kemudian ada papan blok ya. Ada banyak sekali. Nah, saya akan menjelaskan beberapa yang biasanya digunakan dalam pembuatan box speaker. Kemudian keuntungan juga kelebihannya juga saya sampaikan di sini. Jadi kalian bisa memahami perbedaan-perbedaan bahan yang nantinya kalian akan gunakan pada pembuatan mini box speaker atau bisa jadi kalian akan membuat speaker aktif yang besar tapi hanya prototipe seperti itu. Jadi kita bahas terlebih dahulu bahan-bahannya. Nah, yang pertama adalah MDF. Nah, MDF ini yaitu medium density fiber board. Nah, jadi di sini sudah ada gambarnya. MDF ini biasanya digunakan pada pembuatan box speaker di dalam mobil. Ya, apabila kalian menemui box speaker subwoofer yang ada di dalam mobil itu menggunakan MDF. Nah, MDF ini kenapa digunakan di dalam mobil? Pastinya karena yang pertama di dalam mobil itu jarang sekali terkena air ya. Kemudian penyerapan bunyinya itu sangat maksimal atau sangat bagus untuk pembuatan box speaker. Nah, kemudian apa sih kekurangannya? Nanti kita bahas kelebihannya. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya yaitu dapat mudah lapuk. Ya. Kenapa MDF ini banyak digunakan di dalam mobil? Karena di dalam mobil pastinya terhindar dari hewan-hewan yang dapat membuat lapuk material kayu.
Kemudian yang kedua adalah sulit mengikat skrup dan paku. Nah, MDF ini biasanya pada pengaplikasiannya itu hanya menggunakan paku tembak ya. Kemudian yang ketiga adalah rentan terhadap air. Ini kenapa box speaker pada mobil atau subwoofer mobil itu menggunakan MDF, karena ya di dalam mobil itu jarang sekali terkena air. Kemudian yang keempat adalah tidak cocok untuk desain klasik. Desain klasik ini biasanya bahannya, materialnya itu kayu solid seperti speaker aktif zaman dahulu. Kemudian apa sih kelebihannya menggunakan MDF? Kelebihan MDF adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekstur lebih halus, itu pasti ya, karena MDF ini adalah salah satu bahan yang memang sepertinya diperuntukkan untuk pembuatan box speaker. Hanya saja kekurangannya yaitu rentan terhadap air. Kemudian yang kedua adalah dapat menyerap suara. Dan yang ketiga adalah kayu MDF lebih mudah dibentuk. Dan yang keempat adalah harga yang relatif terjangkau. Nah, kayu MDF ini biasanya dilapisi dengan karpet silikon atau karpet yang digunakan untuk jok kursi ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah plywood. Nah, plywood di sini yaitu kayu lapis. Kayu lapis ini biasanya kalian menyebutnya multiplex atau triplek. Nah, kelebihan plywood adalah lebih kuat terhadap cuaca dan kelembaban. Jadi plywood ini yang sering kita gunakan karena kita membuat box speaker itu biasanya digunakan pada luar ruangan ya, yang pasti hampir terkena air. Setiap orang yang memilikinya pasti rentan terhadap kena air, entah itu siraman kopi, kemudian siraman air minum dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kekerasan dan kekuatan lebih tinggi daripada dua material yang lain. Nanti saya jelasin materialnya yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah lebih kokoh sebagai rangka utama mebel. Nah, ini biasanya digunakan untuk mebel, tapi tidak mempengaruhi ketika digunakan untuk membuat speaker, malah lebih bagus. Kemudian yang keempat adalah lebih tahan terhadap air. Yang memang sudah teruji di plywood ini, ketika tersiram air, terkena air, bahkan ditaruh di luar ruangan pun terkena hujan setiap hari itu tidak masalah ya. Kemudian kelemahannya adalah kekurangan plywood adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harganya paling mahal di antara material yang lain. Memang harga plywood itu setiap tahunnya itu mengalami kelonjakan karena dari permintaan pasar pun kian naik ya. Kemudian permukaan tidak selalu mulus dan halus, kadang ditemukan permukaan yang bergelombang. Nah, karena material plywood ini terdiri dari kayu yang dikupas tipis-tipis kemudian dijadikan satu ya. Jadi pastinya permukaannya tidak sehalus MDF tadi. Kemudian yang ketiga adalah karena keras perlu menggunakan paku tembak atau paku besi biasanya dalam pengerjaannya. Ya, memang dalam pengerjaannya itu menggunakan paku tembak, kemudian dibantu dengan lem kayu itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah kurang presisi dimensinya. Ada beberapa kurang presisi di sini, yaitu dalam artian apabila kita menggunakan alat potong manual ya. Jadi
kurang presisi, tapi karena kita alatnya sudah memadai mungkin bisa sekali presisi. Apalagi biasanya dalam memotong ini sudah dilakukan uji coba atau jig namanya, contoh ya. Kemudian yang kelima adalah sulit untuk langsung dilapisi cat, perlu proses pengaplasan dan pelapisan dempul. Nah, ini yang terjadi ketika tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan cat, itu perlu dilakukan pengaplasan dan dilakukan pendempulan pada permukaan kayu agar halus terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecatan. Kemudian jenis yang ketiga adalah particle board atau LDF. Nah, LDF ini berbeda dengan yang tadi, yaitu yang pertama MDF. Nah, kalau LDF ini low density fiber board. Kelebihan particle board adalah yang pertama, berat material lebih ringan. Ini yang pertama adalah MDF. Kemudian yang kedua adalah particle board atau LDF. Nah, bisa kalian simpulkan atau kalian pahami perbedaannya. Kemudian harga lebih murah dibandingkan plywood dan MDF. Kemudian pada kekurangan particle board yang pertama sama dengan MDF, yaitu tidak tahan air dan kelembaban. Kemudian permukaan kurang halus. Yang ketiga adalah lebih sukar di dalam finishing cat ya. Jadi LDF ini atau particle board itu permukaannya sama seperti permukaan multiplex atau plywood seperti itu. Kemudian kekuatannya yang rendah. Nah, kekuatan yang rendah ini dikarenakan pada permukaan dalamnya, pada bahan di dalamnya itu banyak lubang-lubangnya atau berlubang ya. Jadi kekuatannya yang rendah. Kemudian yang keempat adalah mudah keropos dan mudah untuk hancur. Kemudian bahan yang biasa digunakan lagi yaitu blockboard. Nah, blockboard ini berbeda dengan multiplex ya. Hanya persamaannya yaitu di luarnya, lapisan luarnya itu sama, hampir sama. Nah, kemudian apa sih kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh blockboard ini? Nah, blockboard memiliki bentuk dan ukuran yang sangat presisi. Kemudian sisi bagian lebarnya lebih luas daripada kayu alami. Kemudian yang ketiga adalah gampang dalam pemotongan menggunakan gergaji. Nah, gergaji di sini yaitu gergaji manual. Kenapa mudah? Karena pada tengah-tengah material ini itu sangat mudah dipotong. Kemudian yang keempat adalah kekuatannya lebih baik dibandingkan kayu olahan lainnya. Ini kekuatan di sini itu dalam artian kekuatan untuk tinggi ya, untuk berdirinya multiplex, bukan telentang seperti itu. Kemudian pengerjaan finishing furniture pun lebih mudah. Nah, di sini dalam beberapa tahun terakhir belum pernah menguji blockboard ini sebagai mini box speaker, karena ukuran blockboard ini itu sangat tebal, yaitu sekitaran 2 cm. Jadi belum pernah mengujinya untuk membuat mini box speaker. Kemudian kelemahannya atau kekurangannya pada blockboard yaitu daya dukung pada arah melintang. Serat kayu sangat lemah. Jadi ini yang saya maksud tadi yaitu arah melintang ya. Arah melintang ini yaitu ya ke sini dari atas ke bawah, itu apabila kita injak atau terkena tekanan itu akan patah. Tapi sebaliknya apabila arah
dari atas ke bawah, misalkan